Bertahun-tahun lalu, keluarganya ini hancur. Ayahnya dijebak, ibunya dibuat gila, kakak laki-lakinya ditipu, dan bahkan kakak perempuannya diculik dan dijadikan pelacur. Dendam atas peristiwa itu selalu dia simpan sampai semua rencana yang sudah diatur secara matang siap. Hingga di usianya yang ke-80 tahun, rencana pembantaian pun dimulai. Masalahnya, di usianya ini, dia menderita demensia. Bagaimana dia bisa membalaskan dendamnya dengan demensianya yang sering kambuh? Dan inilah Remember. Sebuah mobil melaju sangat cepat di malam itu. Terlihat orang yang mengemudikannya ingin meminum obatnya, tapi obat itu malah terjatuh. Pengendaranya jadi tidak konsen dan mobil itu mengalami kecelakaan. Seorang kakek keluar dari mobil itu, tatapannya kosong dan dia nampak linglung. Dirinya masih bingung kenapa dia ada di sana. Sementara di dalam tasnya ada sebuah pistol. Kakek itu lalu tersadar di sebuah ruangan. Seorang pemuda mengaku sebagai Jason memanggilnya dengan sebutan Freddy. Mereka berdua ini bekerja di sebuah kafe. Jason meminta Freddy memakai kostum Santa karena hari ini adalah malam Natal. Selesai menghibur, Freddy bilang ke salah satu rekannya bahwa minggu depan dia akan pensiun. Rekannya ini menyayangkan keputusan Freddy. Tapi Freddy sendiri bilang bahwa dia sudah tua dan sering pikun. Lalu terdengar suara Jason sedang bersih tegang dengan salah satu pelanggan. Pelanggan ini memesan makanan ekstra tapi tidak mau membayarnya. Jason memaksa si pelanggan harus membayar karena dia memesan sangat banyak. Akhirnya perseteruan mereka dilerai oleh manajer kafe. Freddy lalu bertanya apa yang dilakukan manajer ke Jason. Jason bilang gajinya dipotong $40 untuk membayar makanan si pelanggan itu. Freddy meminta Jason untuk tenang. Dulu sewaktu dia ikut perang Vietnam, dia ini sangat jago membuat perangkap. Di toilet, pelanggan tadi melihat sebuah dompet. Saat di parkiran, Freddy memanggilnya dan menanyakan dompet yang tertinggal. Pelanggan itu bilang dia tidak tahu. Freddy pun langsung memelintir tangannya dan mengambil dompetnya dari saku si pelanggan. Freddy menghitung uangnya dan bilang uangnya hilang $40. Si pelanggan terus beralasan bahwa dia tidak mengambil uangnya sama sekali. Akhirnya, karena banyak orang yang melihat, si pelanggan itu pun memberikan uangnya $40 ke Freddy. Freddy lalu memamerkan uang yang berhasil dia dapatkan. Jason sangat berterima kasih atas bantuan dari Freddy. Freddy lalu tiba-tiba mendapatkan telepon dari anaknya. Wajahnya lalu berubah jadi panik. Jason bingung, tapi Freddy tidak mengatakan apapun. Ternyata istrinya Freddy yang sudah sakit lama menghembuskan nafas terakhirnya. Esok harinya langsung dilakukan pemakaman. Salah satu temannya Freddy sekaligus dokter menanyakan kenapa Freddy tidak ke rumah sakit untuk memeriksakan penyakitnya. Ternyata ada tumor di otaknya Freddy yang membuatnya mengalami demensia. Temannya itu lalu memberikan obat pereda sakit kalau sewaktu-waktu demensianya kambuh. Temannya lalu menanyakan apakah Freddy akan melakukan rencananya. Freddy menjawab iya. Kini dia sudah tidak punya tanggungan lagi. Semua anaknya sudah menikah, istrinya juga sudah tewas. Jadi rencana itu harus segera dimulai. Kenangan buruk tentang peristiwa itu masih membekas di pikirannya. Bahkan dia hidup sampai sekarang hanya untuk melakukan rencana itu. Malam harinya, Freddy pergi ke rumahnya. Dia menuju ke sebuah gudang. Di sanalah dia menyiapkan semua rencana-rencananya yang sudah dia susun selama berpuluh-puluh tahun. Dia lalu membuat sebuah video. Video ini yang akan mengingatkannya jika dia lupa alasannya melakukan semua ini. Nama aslinya adalah Han Pilju, tapi agar lebih mudah kita tetap memanggilnya Freddy. Dulu, semasa penjajahan Jepang di Korea, ayahnya dijebak dan ditangkap, bahkan setiap harinya disiksa sampai tewas. Ibunya juga ikut disiksa sampai dia gila.
kakak laki-lakinya ditipu temannya sendiri dan dipaksa bekerja di tambang sampai dia tewas. Sementara kakak perempuannya diculik dan dijadikan pelacur sampai akhirnya bunuh diri. Dia bertekad akan melenyapkan setiap orang yang sudah menghancurkan hidup keluarganya dulu. Agar tidak lupa, Freddy mentato nama-nama mereka di jarinya. Freddy lalu mengambil semua uang tabungannya. Dia juga berlatih menembak lagi di malam itu. Dan ternyata meskipun sudah tua, tapi kemampuan menembaknya tidak hilang. Esok harinya, Freddy meminta bantuan Jason. Jason diminta untuk cuti selama seminggu dan mengantarkannya untuk berkeliling. Kenapa meminta bantuan Jason? Karena mereka ini sudah sangat dekat. Dan lagi, SIM-nya Freddy sudah ditarik tahun lalu karena dia sudah tua. Freddy bilang dia sudah membeli mobil yang sangat bagus. Jason yang merasa hutang budi ke Freddy akhirnya mau membantunya. Mereka berdua lalu menuju ke parkiran. Jason takjub karena mobil yang dibeli Freddy ternyata sebuah Porsche. Jason sangat senang karena itu salah satu mobil impiannya. Freddy lalu ngasih tahu bahwa tujuan pertama mereka ke salah satu rumah sakit di Gangnam. Di tengah perjalanan, Freddy batuk-batuk dan dia mengkonsumsi obat. Jason yang melihatnya sadar bahwa ada tato di jarinya Freddy yang baru kali ini dia lihat. Freddy beralasan dia sudah tua dan sering pikun. Nama-nama di jarinya adalah orang-orang yang akan mereka kunjungi nantinya. Setelah sampai di rumah sakit yang dimaksud, Freddy bilang dia akan sangat lama di sana. Dia melarang Jason untuk menghubunginya duluan. Freddy lalu masuk ke ruang karyawan. Di sana, dia membuka denah gedung yang sudah dia buat sebelumnya. Freddy lalu masuk ke rumah sakit itu. Dia berjalan sambil menghindari area-area CCTV agar tidak terdeteksi. Di dalam rumah sakit itu, ternyata ada mantan anggota dewan bernama Jung yang sedang dirawat. Di sini juga terlihat istrinya Jung yang menemaninya. Sementara, Freddy duduk di salah satu kursi yang tidak terlihat di CCTV. Bahkan, dia duduk di sana sampai malam. Seorang OB membangunkannya. Dan ketika bangun, demensianya kambuh. Jadi, dia bingung kenapa dia ada di rumah sakit itu. Tiba-tiba, jam tangannya berbunyi. Lalu, dia melihat tato di jarinya. Di saat yang sama, istrinya Jung dan para pengawalnya lewat. Perlahan, ingatannya Freddy kembali. Dia ingat bahwa dia akan mengeksekusi Jung. Tiba-tiba, Jason ini datang. Freddy pun bingung kenapa Jason menyusulnya. Jason ini bilang dia sudah bosan berjam-jam di warnet menunggu Freddy kembali. Freddy memintanya untuk pulang dan tidak melakukan apapun sebelum diperintahnya. Dia akan tetap di rumah sakit itu menunggu temannya. Freddy lalu menuju ke ruang karyawan rumah sakit. Bermodal sebuah pita panjang, Freddy berhasil membobol masuk ke ruang VIP. Freddy lalu masuk ke ruangannya Jung. Di dalam, Jung ini sedang tertidur. Dia lalu menyiram Jung dengan air. Jung terbangun kaget. Dia bingung kenapa Freddy mengikatnya. Freddy bilang dulu ayahnya adalah seorang petani. Tapi demi mendapatkan kekayaan ayahnya, Jung rela menjebaknya ke pihak Jepang. Tanpa basa-basi, Freddy membekapnya dengan bantal lalu menembak Jung. Esok harinya, polisi datang ke TKP. Penyelidikan diketuai Kang Yusik. Kang menemukan serpihan botol plastik di dekat jasadnya Jung. Dia yakin itu adalah alat peredam yang digunakan pelaku. Setelah memeriksa CCTV lift, anak buahnya Kang ngasih tahu bahwa tidak ada orang yang datang ke bangsal VIP. Dan di lorong bangsal itu juga tidak dipasangi CCTV karena alasan privasi. Satu-satunya yang terakhir menemui korban ia cuma istrinya. Tapi salah seorang OB ngasih tahu bahwa semalam dia melihat seorang pria mencurigakan. Pria itu masih muda dan menggunakan hoodie. Di tempat berbeda, Jason sedang asik memainkan permainannya di warnet. Tiba-tiba, dia mendapatkan pesan dari rekannya. Jason pun melihat konferensi pers dari pihak kepolisian tentang pembunuhannya Jung. Untuk saat ini, seorang pria berhoodie dituding menjadi tersangka utama di balik kasus pembunuhannya Jung.
Tiba-tiba, Freddy mengirimkannya pesan untuk datang ke sebuah perpustakaan. Di perpustakaan itu, ada seorang profesor ahli sejarah bernama Yang Sung-ik yang sedang menjelaskan tentang penjajahan Jepang di Korea saat itu. Tapi di sini terdengar dia malah condong untuk mendukung penjajahan Jepang. Di sini juga terlihat Jason yang sangat bingung karena dia malah dituduh jadi tersangka. Dari kejauhan, Freddy menatap Sung dengan penuh dendam. Setelahnya, Jason diminta untuk tetap mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Sung. Mereka pun sampai di sebuah rumah. Nah, si Jason ini cerita, dia sedang gugup karena berita menyebarkan bahwa tersangka pembunuhan Jung ini seorang pemuda berhoodie. Freddy hanya diam. Dia lalu meminta Jason untuk tetap di mobil apapun yang terjadi. Freddy mendekati Sung yang akan masuk ke rumahnya. Dia bilang hanya demi uang, Sung ini rela menjual sahabatnya sendiri ke Jepang. Freddy lalu menembak Sung, tapi pistol itu malah macet. Sung pun menutup gerbangnya yang membuat peredam pistol itu tersangkut. Freddy memukul Sung sampai dia terjatuh. Lalu dia pun menembaknya. Suara tembakan itu terdengar oleh Jason. Jason segera bergegas menuju ke arah sumber suara. Dia kaget melihat Freddy sedang menggeledah jasad dari Sung. Jason masih shock, tapi Freddy meminta Jason untuk segera pergi dari sana. Polisi pun datang ke TKP. Nah, di sini anak buah Kang mendapatkan petunjuk bahwa peluru dari kedua korban ini ternyata dari tentara Kwantung. Kang bingung karena tentara Kwantung merupakan tentara Jepang saat masa penjajahan. Esok harinya, Freddy terbangun di rumahnya Jason. Jason terlihat akan mengantarkan ayahnya yang sakit ke rumah sakit dengan ibunya. Freddy lalu menonton berita tentang kasus pembunuhan baru-baru ini. Jason pun kembali dan bilang bahwa kini dirinya lah yang dicari-cari polisi. Freddy memintanya untuk tenang karena jika dilihat dari sudut CCTV, polisi akan kesulitan mengidentifikasinya. Jason tetap panik, dia ingin segera ke kantor polisi dan menjelaskan semuanya. Freddy bilang dia akan menyerahkan diri tapi tidak sekarang. Jason tidak peduli, dia tetap akan ke kantor polisi. Freddy bilang umurnya sudah 80 tahun sekarang. Dan polisi tidak akan sepenuhnya mempercayai perkataan Jason. Yang ada, Jason malah yang akan ikut dijadikan tersangka dengan dalih membantu Freddy membunuh. Tiba-tiba, beberapa gangster datang ke rumahnya Jason dan menagih hutangnya. Freddy bertanya berapa hutangnya Jason. Gangster itu menjawab $30.000. Freddy lalu melirik kunci mobil mereka dan keluar. Para gangster ini kesal, mereka lalu memulai menghancurkan beberapa barang di sana. Sementara Freddy di luar mengambil sebuah handuk dan melilitkannya di tangannya. Dia lalu memecahkan kaca mobil para gangster itu. Salah satu gangster itu pun keluar dan marah ke Freddy. Tapi Freddy dengan santainya mematahkan tangannya. Dia lalu memberikan uang untuk menggantikan kaca yang pecah itu. Sambil bilang bahwa hutangnya Jason akan dia bayar seminggu lagi. Gangster itu pun setuju dan memberikan kartu namanya. Ternyata Jason berhutang untuk membayar biaya rumah sakit ayahnya. Masalah Jason bertubi-tubi, dia dituduh jadi pelaku dan harus membayar hutangnya. Jason yang sudah tidak bisa berpikir tenang pun tetap memutuskan untuk pergi melapor ke polisi. Tapi Freddy tidak kalah cerdik. Dia menodongkan senjatanya ke kepalanya. Freddy bilang jika Jason keluar dari mobil, Jason akan dituduh sebagai pelaku pembunuhan 3 orang. Dan pasti akan membusuk di penjara. Jason diminta untuk memilih, membantunya atau membusuk di penjara. Freddy sekali lagi bilang bahwa dia cuma butuh waktu seminggu untuk menyelesaikan dendamnya. Jadi mau gak mau, Jason pun setuju untuk membantu Freddy. Freddy lalu memberikan semua tabungannya ke Jason. Jason jadi sedikit tenang, tapi masih ada satu hal yang mengganjal di hatinya. Apa sebenarnya alasan Freddy sampai membunuh orang-orang ini? Freddy akhirnya menceritakan semua alasannya. Dan dia bilang masih ada 3 target lagi yang harus dia bunuh. Malam harinya, Jason mengantar Freddy ke pinggiran Sungai Han untuk mengambil KTP palsunya. Di tempat berbeda,
terjadi demo untuk menghukum seseorang bernama Kim Woo-jin. Kembali ke Jason, dia mendapatkan telepon dari ibunya untuk menjemput ayahnya yang ikut demo. Freddy bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, beberapa waktu yang lalu, ayahnya ini mengalami kecelakaan bahkan sampai lumpuh. Tapi, pihak perusahaan bahkan tidak memberikan uang sepeser pun. Kembali ke tempat demo, Kim Woo-jin ini datang dan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir para pendemo. Nah ternyata, Woo-jin ini punya seorang ayah yang mantan jenderal sekaligus menteri pertahanan bernama Kim. Sementara itu, Kang memeriksa foto yang dia temukan di rumahnya Sung waktu itu. Di foto itu, ada Jung, Sung, Kim, dan satu orang lagi adalah Tojo yang dulunya merupakan pelatih pasukan Jepang. Tiba-tiba, anak buahnya ditugaskan ke kedutaan Jepang untuk acara reuni tentara Jepang di Korea. Kang melihat isi tugasnya dan sadar bahwa salah satu tamu yang datang adalah Tojo. Jadi, untuk menemukan petunjuk, dia pun ingin ikut ke kedutaan Jepang. Esok harinya, Freddy datang ke kedutaan Jepang. Dia berpura-pura lupa membawa undangannya dan menunjukkan KTP palsunya. Ternyata, Freddy menyamar sebagai Sung, jadi dia diperbolehkan masuk. Tiba-tiba, Kang yang curiga ingin memeriksa tas yang dibawa Freddy. Tapi ternyata, isinya cuma soda dan permen karet. Dari kejauhan, Freddy terus mengawasi Tojo. Dia masih ingat dengan jelas bahwa Tojo lah yang menculik kakak perempuannya. Nah di sini juga ada Woo-jin. Woo-jin ini meminta maaf ke Tojo karena ayahnya tidak bisa hadir di sana karena dia sedang tidak enak badan. Sementara itu, Freddy pergi ke toilet. Di sana, dia meracik sebuah bom asap. Ternyata, di balik celananya, dia menyimpan bubuk mesiu dan juga baking soda. Kedua bubuk itu dicampur dan dimasukkan ke dalam kaleng soda yang kosong. Dia lalu mengambil pistol dari kakinya. Tiba-tiba, Kang masuk ke toilet tersebut. Freddy sadar dan cepat-cepat keluar. Kang menatap Freddy dengan penuh kecurigaan. Tapi, dia tidak menemukan apapun. Saat Tojo berpidato, tiba-tiba anak buahnya Kang bilang bahwa Freddy menggunakan identitas palsu. Freddy sadar dia dicurigai. Dengan cepat, dia menghidupkan bom tersebut. Kepanikan pun terjadi, semua orang berhamburan. Tojo diarahkan Kang untuk mengikutinya. Tapi tiba-tiba, Freddy menodongkan senjatanya ke arah Tojo. Tojo digeret ke tempat lain. Freddy meminta telepon milik Tojo. Dia lalu menghubungi Kim dan bilang, Kim yang akan jadi target selanjutnya. Kang dan anak buahnya berusaha mencari Tojo. Freddy yang mendengarnya langsung masuk ke dalam lift. Kang lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk menyusuri lobi. Sementara di dalam lift, Tojo berusaha melawan. Meskipun bisa merebut senjatanya, tapi Freddy berhasil mematahkan tangan dan rahangnya Tojo. Tojo meminta ampun, tapi Freddy menatapnya dengan penuh dendam lalu menembaknya. Sementara Kang mendengar suara tembakan, dia yang menyusuri tangga darurat yakin bahwa Freddy masih ada di dalam lift. Tapi ketika lift itu dibuka, cuma ada jasadnya Tojo. Di luar, Jason dihubungi Freddy. Dia meminta Jason untuk mengarahkan para medis ke lantai 4 dan bilang di sana ada pasien. Ketika akan masuk, Jason mendengar Kang menutup semua akses pintu keluar. Dia segera bergegas ke lantai 4. Saat menemukan Freddy, Freddy langsung menodongkan senjatanya. Terdengar suara tembakan senjata yang membuat kepanikan kembali terjadi. Jason menyamar sebagai tim medis dan membawa Freddy keluar. Kang sempat melihatnya, tapi karena kepanikan orang-orang, dia jadi kesulitan mengejar Freddy. Kang juga sempat bertatapan langsung dengan Freddy. Sementara di dalam mobil, Freddy terus-terusan batuk. Bahkan batuknya ini mengeluarkan darah. Jason jadi semakin panik. Dia lalu ingat tentang obat yang diminum Freddy. Tapi sialnya, obat itu malah habis. Berusaha berpikir apa yang harus dia lakukan. Akhirnya, dia pun pergi ke klinik yang tertulis di obat tersebut. Malam harinya, Kim memerintahkan Minju untuk menemukan keberadaan Freddy sebelum kepolisian. Dia mengutus 2 bodyguardnya untuk membantu Minju.
Di tempat berbeda, Freddy dirawat di klinik temannya. Begitu sadar, Freddy mendekati Jason. Jason di sini merasa ini semua sudah kelewatan. Dia ingin berhenti dan pulang. Tapi Freddy memaksa Jason untuk melakukan satu hal saja. Di tempat berbeda, Kang dihubungi seseorang. Lalu, esok harinya, dia menuju ke rumahnya Kim. Tanpa basa-basi, Kang langsung menunjukkan foto para korban ini. Dia menanyakan ke Kim apa yang sebenarnya terjadi. Kim tidak segera menjawab. Jadi Kang menunjukkan buku biografi tentang orang-orang yang kala itu pro akan Jepang. Kembali ke Freddy, dia membuat video lagi. Kali ini video pengakuan bahwa memang dialah yang membunuh ketiga korban. Dan target selanjutnya adalah mantan Menteri Pertahanan yang dulu dieluh-eluhkan sebagai pahlawan Korea saat penjajahan Jepang, yaitu Kim. Kebusukan yang tidak diketahui oleh banyak orang adalah agar Kim mencapai kekayaan dan kehormatannya, dia berpihak ke Jepang dan mengorbankan banyak orang termasuk keluarganya Freddy. Bukannya dihukum atas kejahatannya, tapi dia malah mendapatkan medali kehormatan sebagai pahlawan. Lalu, target terakhirnya adalah Kiyohara. Kembali ke Kang, Kim menjelaskan alasannya waktu itu condong ke Jepang. Di saat perang terjadi, semua orang sangat miskin dan putus asa. Satu-satunya yang ada di pikiran semua orang waktu itu hanya bagaimana caranya bertahan hidup. Satu-satunya cara dia bisa bertahan ya condong ke Jepang. Tapi dia juga berjuang membangun Korea setelah perang dan itu terbukti dari medali kehormatan yang dia dapat. Saat Kang pergi, bodyguardnya Kim menyadap panggilannya. Sementara itu, Freddy memberikan uangnya ke Jason dan bilang kini Jason boleh pulang. Dia akan melakukan tugasnya sendiri kali ini. Jason yang mendengar cerita Freddy saat membuat video merasa iba. Jadi dia memutuskan untuk membelikan Freddy setelan baru. Di luar, polisi sadar bahwa mobil Porsche itu yang sedang dicari. Jadi dia melaporkannya ke Kang. Bodyguard itu mendengarnya, dia langsung bergegas menuju ke lokasi. Sementara itu, Freddy yang baru keluar dari toko sadar bahwa polisi sedang mengawasi mereka. Jadi, dia terus berjalan menjauh dari mobilnya. Jason bingung sebenarnya kemana maunya Freddy ini. Freddy pun bilang dia ingin minum kopi dulu. Freddy lalu melihat mobil polisi yang tepat di depan kafe. Dia lalu melempar mobil itu dengan gelas. Polisi bergegas masuk, tapi mereka bingung karena Freddy tidak ada di sana. Padahal jalan keluar cuma satu. Ternyata Freddy turun dari samping gedung. Mereka berdua lalu kabur. Freddy mensabotase mobil polisi, sementara Jason yang larinya lebih cepat langsung mengambil mobilnya dan menjemput Freddy. Polisi berusaha mengejar mereka, tapi mobil polisinya malah kehilangan kendali dan menabrak. Akhirnya mereka berdua berhasil lolos. Tapi tiba-tiba mobil mereka ditabrak dari samping. Bodyguard itu turun dari mobilnya lalu memecahkan kaca mobil. Dan dengan santai, dia merebut senjata yang dipegang Freddy. Mereka berdua lalu dibawa menemui Minju. Minju lalu melihat video yang dibuat oleh Freddy. Di saat itu, Freddy melepas kancing di lengan bajunya dan berusaha memotong ikatan yang ada di tangannya. Sementara, Minju yang kesal menghancurkan rekaman itu dan meminta para bodyguard untuk menghabisi mereka. Jason terus menangis meminta ampun. Tapi keputusan Minju tetap bulat. Jason akhirnya berteriak bahwa dia sudah membuat salinan video itu. Jason memberi kode bahwa temannya ini sangat membutuhkan uang. Jason bersama satu bodyguard lalu pergi ke tempat gangster itu. Jason cerdik, dia mengadu domba kedua belah pihak. Tapi meskipun sendiri, bodyguard itu berhasil menghajar mereka semua. Sementara Freddy terlihat kesakitan. Salah satu bodyguard mendekatinya yang langsung Freddy tembak. Kembali ke Jason, Minju berusaha mencari rekamannya tapi tidak ada di sana. Dia sangat marah karena sudah ditipu. Tiba-tiba saat bodyguard itu mau menghajarnya, ketua gangster itu memukul kepalanya sampai dia pingsan. Kini Jason hanya berhadapan dengan Minju.
Jason yang sudah terluka akhirnya kalah melawan Minju. Untungnya, Freddy berhasil menembak kaki Minju dan mengajarnya. Jason pun tersenyum ke Freddy. Dia juga bisa secerdik Freddy dalam menjebak orang. Freddy meminta maaf ke Jason karena dia harus terluka karena perbuatan yang dilakukan Freddy. Jadi, mulai sekarang Freddy akan melakukan aksinya sendiri. Dia menyetir mobilnya sendiri dengan kecepatan penuh. Batuknya jadi semakin parah. Obat yang ingin dia minum malah terjatuh yang membuat mobilnya jadi oleng dan menabrak. Freddy keluar dari mobil dengan keadaan demensianya yang kambuh. Sementara polisi datang ke tempat para gangster tadi. Kang seakan sadar saat melihat Jason. Kembali ke Freddy, dia berjalan sendiri di jalanan. Sebuah mobil berhenti dan memberikannya tumpangan. Dia masih bingung dan harus kemana. Sampai dia melihat lagi tato di tangannya dan mulai ingat lagi tujuannya. Esok harinya, ada upacara pembukaan patungnya Kim sebagai tanda penghormatan baginya. Upacara itu dihadiri oleh para veteran-veteran. Dan di sana juga ada Freddy dengan seragam lamanya. Tatapannya masih sama, tatapan penuh dendam ke Kim. Kim lalu melakukan pidato. Dengan lantang, dia menceritakan perjuangannya saat itu demi kemerdekaan. Freddy tahu itu cuma omong kosong, karena saat Kim jadi komandan tentara Jepang, Freddy ada di sana. Dia masih ingat dengan jelas saat Kim mengirim ratusan gadis untuk dijadikan wanita penghibur dan mengorbankan rekan-rekannya untuk membantu Jepang. Dendamnya semakin kuat saat melihat seorang pengkhianat negara yang dielulukan sebagai pahlawan. Freddy lalu maju ke depan. Ajudannya Kim menghentikannya dan memintanya kembali ke kursinya. Ternyata MC memanggilnya karena dedikasinya di pekerjaannya. Kim lalu menyematkan medali ke lehernya Freddy. Freddy lalu menembakkan pistolnya ke atas. Freddy menodongkan senjatanya ke cucunya Kim. Kim dipaksa menceritakan apa yang sudah dilakukannya ke kakaknya Freddy dulu. Kim pun mulai menceritakan semuanya. Jadi, waktu itu Tojo datang dan meminta wanita penghibur. Masalahnya waktu itu tidak ada gadis sama sekali. Kim tidak punya pilihan lain selain mengorbankan kakaknya Freddy. Freddy menangis sambil bilang, padahal kakaknya ini adalah tunangannya Kim. Kok bisa dia setega itu mengorbankan orang yang dia sayang? Freddy lalu meminta Kim menceritakan semua kebusukannya ke publik. Semua orang tercengang mendengar pengakuan dari Kim. Tapi Kim malah bilang dia dan juga Freddy bisa hidup sampai sekarang juga karena bantuan Jepang. Freddy muak, dia pun menembak Kim. Semua orang berhamburan panik. Polisi datang ke sana mengepung tempat itu, tapi Freddy dengan santainya pergi. Sementara Jason yang mendengar dari radio kepolisian meminta Kang untuk cepat karena dia ingat bahwa target kelimanya adalah Kiyohara. Jason tahu siapa Kiyohara yang dimaksud. Kiyohara adalah nama Jepang Han Pilju, yaitu Freddy. Jadi target kelimanya ya dirinya sendiri. Freddy sangat kecewa dengan keputusannya terdahulu, karena dulu dia menjadi tentara kuantum. Dia masih ingat dengan jelas bagaimana kakak perempuannya sangat putus asa dengan pilihan Freddy. Jason datang dan berusaha menghentikan Freddy. Jason bilang jika Freddy ingin keadilan, dia harus berdiri di pengadilan dengan penuh percaya diri. Bukannya malah kabur sebagai pengecut dengan cara bunuh diri. Freddy lalu melepas senjatanya. Dia tertunduk sambil menangis. Pemerintah pun menolak pemakamannya Kim. Karena pemerintah merasa Kim selama ini sebagai pengkhianat negara. Freddy pun ditahan dan demensianya semakin parah. Dia bahkan tidak mengenali Jason lagi. Jason hanya bilang bahwa setelah yang dilakukan selama ini, dia masih berpikir bahwa Freddy bukan orang jahat. Sambil menangis, Jason memeluknya.
dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Remember. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebesar apapun dendam kalian, meskipun sulit, tapi keputusan terbaik adalah mengikhlaskan dan memaafkan. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajung.